Oke, gua mau cerita nih tentang masalah circle atau lingkaran pertemanan. Jadi, belakangan ini lagi rame nih cerita-cerita tentang circle. Intinya, ada orang yang masuk grup tapi nggak masuk dalam circle, gitu deh. Nah, ceritanya banyak banget yang bikin meme tentang ini, yang sebenarnya lucu sih. Tapi, sebenarnya ada juga orang yang kesinggung atau struggling parah sama masalah circle pertemanan ini. Bahkan, mungkin ada yang mikir kalau meme ini lucu, tapi sebenarnya banyak juga yang nggak nyaman atau kesel dengan masalah circle. Gua yakin semua orang termasuk gua dan lu pasti pernah mengalami masalah sama circle. Ada yang harus ngasih effort lebih banyak, ada yang nggak nyaman masuk, dan dianggap kayak bukan bagian dari circle tertentu. Ini masalah yang lumayan serius dan bisa bikin stres. Gua nggak punya data pasti sih, tapi dari pengalaman gua dan temen-temen gua, banyak banget contoh orang yang struggle gara-gara circle. Ada yang sampai harus merubah lifestyle, kebiasaan, bahkan mindset, cuma buat bisa masuk ke dalam circle tertentu. Ada yang maksa beli barang mewah, sampai minjem sana-sini, dan akhirnya malah stres dan nggak punya duit. Sebenarnya pertanyaannya adalah, wajar nggak sih kalau kita maksa buat ngubah diri demi bisa masuk ke dalam circle? Di video ini, gue mau jelasin beberapa fakta dan opini tentang circle pertemanan, dan gimana caranya biar nggak terjebak di circle yang mungkin nggak nyaman dan nggak bikin kita berkembang. Pertama-tama, kenapa sih ada yang namanya circle? Sebenarnya, manusia itu makhluk sosial, dan ada efek yang namanya social proximity effect. Jadi, kalau kita cocok sama orang, kita bakal jadi bagian dari circle mereka. Ini bisa nentuin kepribadian, pola pikir, status sosial, dan bahkan bisa berpengaruh ke karir dan bisnis. Tapi, sekarang ini sering banget kan ada yang flexing. Misalnya, HP gue iPhone, lu pakai Android. Tapi sebenarnya, kita nggak tahu sebenarnya, di balik itu mereka nyaman atau enggak. Dari pengalaman gua, banyak orang yang struggle gara-gara masalah circle ini. Ada yang maksa banget sampai merubah diri, beli barang mahal, atau bahkan minjem sana-sini buat nyamain lifestyle sama circle mereka. Sebenarnya, kita bisa bagi circle ke dua tipe. Pertama, circle yang gua sebut sebagai sociopath circle. Ini circle yang biasanya punya tujuan untuk naik terus, sering kasih informasi yang nggak bener, dan cenderung merugikan orang di dalamnya. Mereka suka gonta-ganti circle demi keuntungan sendiri. Yang kedua, circle yang gua sebut sebagai creator circle. Ini circle yang lebih fokus bikin sesuatu bareng, bikin orang nyaman, bahagia, dan produktif. Di sini, kita bisa tumbuh bersama dan saling mendukung. Menurut gua, circle yang patut diperjuangkan adalah yang kedua ini. Gue pernah masuk ke circle yang nggak bikin gue berkembang dan akhirnya gue cabut. Kalau gue nggak cabut, mungkin gue nggak bakal masuk UI, nggak jadi ketua BEM, dan nggak bisa bikin pergerakan mahasiswa. Ini adalah contoh bahwa pilihan circle bisa berpengaruh besar terhadap hidup kita. Jadi, pertanyaannya sekarang, circle lu gimana? Bikin nyaman, bikin berkembang, atau malah bikin stres? Kalau lu ngerasa nggak nyaman atau nggak berkembang, mungkin saatnya cari circle yang lebih pas buat lo. Caranya gimana? Gua saranin buat nonton video modal mindset, cari tahu tentang diri lo sendiri, dan kalau perlu konsultasi sama ahlinya. Ingat, nyari temen tuh emang susah, tapi dengan lingkungan yang tepat, lo bisa tumbuh dan berkembang. Semoga lo bisa menemukan circle yang bikin lo nyaman dan maju bersama. Jadi, jangan takut buat keluar dari circle yang nggak mendukung. Dan mulailah untuk lebih aware sama lingkungan sekitar lo. Oke, gitu aja dari gue. Semoga video ini bisa membantu lo.